Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis artikel yang berjudul Study of Ethnomathematics, a Lesson from Baduy Culture. Sebelumnya saya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Wahidatun Hamidah, yang kedua Putri Yuyun Utami, yang ketiga Nuriyati, yang keempat ada Adinda Ratna Ningtyas, dan yang kelima ada saya sendiri, Lairatus Zuhriah. Masyarakat Baduy adalah masyarakat adat Sunda di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Nama Baduy tersebut diduga berasal dari istilah peneliti Belanda yang membandingkan mereka dengan Badawi atau Badui dalam suku Arab yang merupakan masyarakat nomaden. Namun, masyarakatnya lebih suka menyebut diri mereka sebagai Urang Kaneges sesuai dengan nama wilayahnya, atau terkadang juga menyebut nama desanya sebagai Urang Jibau. Keunikan masyarakat Baduy dibandingkan masyarakat lainnya adalah adanya adat yang melarang sekolah secara formal, sehingga tidak ada satupun warga Baduy yang mengenyam pendidikan baik jenjang SD maupun SLTP. Karena tidak mengenal sekolah secara formal, maka hampir semua warga Baduy tidak mampu membaca dan menulis. Meskipun secara formal, sekolah tidak diterima di Baduy karena adat mereka melarangnya. Tapi bukan berarti orang Baduy tidak memiliki sekolah atau pengetahuan. Pengetahuan dalam pandangan mereka adalah dapat membantu seseorang bertahan di medan keras Baduy, terutama di bidang kehidupannya yang tidak cukup untuk menaklukkannya dengan hanya membaca dan menulis teori di dalam kelas. Oleh karena itu, mereka memilih belajar dari perilaku alam secara langsung. Berikut akan saya jelaskan apa itu etnografi, etnomatematika, dan pemodelan matematika. Etnografi adalah penggambaran dan analisis suatu kelompok sosial berdasarkan penelitian lapangan sebagai datanya. Hal ini merupakan data yang penting untuk semua penelitian dalam antropologi budaya. Oleh karena itu, untuk studi banding atau perbandingan sampel komunitas dari seluruh dunia, dibutuhkan data etnografi tentang masing-masing sampel untuk diteliti. Ada 7 kerangka etnografi yang menjadi bahan kajian kesatuan budaya suku dalam suatu masyarakat sebagai berikut. Yang pertama ada bahasa, yang kedua teknologi, yang ketiga sistem ekonomi, yang keempat organisasi sosial, yang kelima pengetahuan, selanjutnya ada seni, dan yang ketujuh sistem keagamaan. Karena unsur-unsur tersebut bersifat universal, dan kita dapat mengidentifikasi setiap kelompok sosial, etnis, dan bangsa menggunakan kerangka tersebut. Oleh karena itu, semua aktivitas manusia dapat diklasifikasikan menjadi salah satunya. Menurut NASGEM, North American Study Group of Ethnomathematics, etnomatematika didefinisikan secara luas bahwa studi etnomatematika tidak terbatas pada kelompok kecil, tetapi awalan etno dapat merujuk pada kelompok apapun seperti bangsa, serikat buruh, tradisi agama, dan sebagainya. Itu termasuk penggunaan simbol matematika, desain spasial, metode perhitungan, pengukuran dalam ruang dan waktu, cara penalaran tertentu, dan aktivitas manusia lainnya yang dapat diterjemahkan ke dalam representasi matematis formal juga dalam bidang studi ini. Selanjutnya, Barton tahun 1996 menegaskan bahwa etnomatematika adalah bidang studi yang mengkaji cara dari budaya lain memahami, mengartikulasikan, dan menggunakan konsep dan praktik yang berasal dari budaya mereka dan yang digambarkan oleh peneliti sebagai matematika. Ya, selanjutnya etnomodeling adalah studi tentang ide-ide matematika dari berbagai kelompok sosial. Ide-ide tersebut umumnya bersumber dari aktivitas sehari-hari yang dapat dikaitkan dengan 7 kerangka etnografi di atas. Etnomodeling melibatkan rumus matematika yang dikembangkan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh anggota kelompok masyarakat. Pendapat di atas mengandung makna bahwa ketika kita mempelajari etnomatematika, bukan berarti kita hanya mempelajari fenomena matematika dan menerjemahkannya ke dalam konsep matematika formal atau pemodelan matematika.
matematika. Namun lebih dari itu, cara berpikir dan nilai-nilai yang mendasari mengapa individu atau kelompok tertentu dapat memiliki pemahaman seperti itu. Dengan kata lain, kajian etnomatematika pada hakikatnya meliputi pembelajaran antropologi budaya atau etnografi, pemodelan matematika dan matematika itu sendiri. Selanjutnya, perpotongan antara komponen matematika, pemodelan matematika, dan etnografi disebut etnomatematika. Hubungan ini dapat digambarkan sebagai berikut pada gambar 1. Selanjutnya adalah mengapa etnomatematika penting dalam pembelajaran matematika. Nah, terdapat 2 misi pendidikan, yaitu yang pertama adalah transfer nilai dan yang kedua adalah transfer pengetahuan. Dalam pembelajaran dan pengajaran matematika, pendidik harus mempertimbangkan 2 aspek penting tersebut. Nah, guru tidak hanya bisa mentransfer pengetahuan, tapi juga guru harus bisa mentransfer nilai dari budaya lokal di lingkungan sekitar siswa. Tapi, tidak semua pelajaran di kelas menggunakan kearifan lokal sebagai titik pangkal dari aktivitas pembelajarannya. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa banyak siswa yang tidak mengetahui apapun tentang budaya mereka lagi. Nah, kondisi inilah yang membuat pendidikan saat ini telah tergeser dari keberadaannya sebagai suatu bagian yang terintegrasi dengan budaya. Masalah tersebut menyebabkan pendidikan tidak lagi berada dalam arah yang benar. Hal itu disebabkan karena kurangnya kesadaran siswa untuk mendemonstrasikan identitas mereka. Dalam hal ini adalah budaya lokal mereka. Nilai-nilai budaya bangsa merupakan kearifan lokal yang harus dijunjung tinggi supaya menjadi ciri khas pendidikan nasional kita. Jika hal tersebut tidak lagi menjadi semangat pendidikan kita, maka pasti nilai-nilai luhur tersebut akan hilang. Ada sebuah pernyataan yang diungkapkan oleh mantan Menteri Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan bahwa budaya tidak dapat dipisahkan dari pendidikan. Bahkan, budaya merupakan landasan atau dasar bagi pendidikan. Nah, pernyataan tersebut melintas jauh menuju masa depan, karena pendidikan tidak hanya didasarkan pada satu aspek kebudayaan saja, seperti aspek intelektual, tetapi kebudayaan adalah sesuatu yang utuh. Model pembelajaran berbasis kebudayaan saat ini sangat penting bagi siswa, karena pendidikan di sekolah dasar dan sekolah menengah bukan hanya menekankan pada aspek kognitif siswa saja, tetapi juga harus menekankan pada pembentukan karakter positif siswa yang mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan etnomatematika di suku Baduy. Masyarakat Baduy memiliki kebiasaan hidup yang masih sangat alami. Salah satunya yaitu penggunaan teknologi pengusir tikus yang tidak lazim digunakan oleh masyarakat di era modern ini. Nama alat tersebut adalah geolebeuk dengan kakinya lawit. Lawit Baduy berukuran 1,5 x 1,5 meter hingga 2 x 2 meter dengan ketinggian kakinya 1 hingga 1,5 meter. Alat tersebut berfungsi untuk menyimpan hasil panen masyarakat Baduy dalam kurun waktu yang cukup lama. Dengan prinsip pembuatan yang ramah lingkungan, yang mana hanya berfungsi mengusir tikus, tidak sampai membunuhnya. Karena bagi masyarakat Baduy, membunuh tikus sama saja dengan merusak alam. Akibat lain juga dapat menyebabkan terganggunya rantai makanan. Adapun cara kerja lawit dalam mengusir tikus cukup unik, yakni menggunakan konsep matematika dan fisika. Bentuk kayu atau geolebeuk yang berbentuk lingkaran membuat tikus sulit untuk memanjatnya. Hal tersebut disebabkan posisi tubuh tikus akan berubah saat naik dari posisi vertikal ke horizontal saat melewati lingkaran kayu. Karena bulatan kayunya cukup licin, maka pada saat tubuh tikus dalam posisi horizontal, kakinya kurang kuat untuk bertahan di dalam geolebeuk. Dengan demikian, gravitasi bumi akan membuat tubuh tikus tertarik ke dasar saat mencoba merangkak secara horizontal, yang dapat digambarkan pada diagram vektor di bawah ini, di mana pada vektor tersebut N menunjukkan gaya kontak atau gaya normal antara kaki lawit dan tubuh tikus, sementara W menunjukkan vektor berat tikus yang mengarah ke bawah.
antara N atau W saling tegak lurus, yang berarti secara fisik kedua vektor tidak saling bergantung. Jika kita bandingkan posisi vertikal tadi dengan posisi horizontal saat ini, keduanya justru bertepatan satu sama lain. Pada saat tubuh tikus dalam posisi horizontal, maka kontak atau gaya normal antara tubuh tikus dengan lingkaran kayu tegak lurus dengan permukaan kontak atau kaki leuwit, sehingga terjadi gaya normal yaitu N, bertepatan dengan vektor berat W. Oleh karena itu, upayanya dalam memanjat kaki dari posisi vertikal ke horizontal jelas tidak sama. Saat tikus dalam posisi vertikal, maka satu-satunya gaya yang dihadapi adalah bobotnya sendiri. Sedangkan tikus dalam posisi horizontal ada dua gaya yang harus dihadapi, yaitu gaya normal atau N dan gaya berat atau W. Jika Gaulebeuk dibuat cukup licin, maka tikus akan semakin sulit mendakinya, karena tidak ada gaya gesek antara kaki tikus dengan permukaan leuwit. Akibatnya, koefisien gesekan akan semakin kecil. Hubungan matematis antara gaya gesek, koefisien gesek, dan gaya normal dapat dituliskan pada persamaan berikut. Fs sama dengan μs dikali N, dengan Fs adalah gaya gesekan, μs adalah koefisien gesekan, dan N adalah gaya normal. Dari hubungan matematis di atas, terlihat bahwa nilai koefisien gesek berbanding lurus dengan gaya gesek, dan berbanding terbalik dengan gaya normalnya, yaitu N. Hal ini berarti semakin besar koefisien gesekan, maka semakin kecil nilai gaya normalnya, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan vektor aljabar, saat tikus berada dalam posisi horizontal, maka gaya totalnya menjadi W total sama dengan W plus N sama dengan W ditambah Fs per μs, dengan Fs per μs ini merupakan persamaan dari N. Dan jika permukaan lingkaran kayu dibuat sangat licin dan koefisien geseknya 0, maka secara matematis gaya total tidak akan terhingga, sehingga menyebabkan tikus tidak dapat melewati Gaulebeuk. Hal tersebut dapat ditulis pada persamaan di bawah ini, yaitu W plus Fs per μs sama dengan W plus Fs dengan μs-nya sama dengan 0, berarti Fs per 0 sama dengan tak terhingga. Sehingga untuk mencegah atau agar tikusnya tidak naik ke Gaulebeuk, maka permukaannya dibuat sangat licin pada permukaan lingkaran kayu. Sehingga tikusnya pun tidak akan memakan hasil panen masyarakat Badui. Sekian, terima kasih. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Adinda. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai nilai-nilai luhur Badui. Nilai-nilai luhur masyarakat Badui yang bisa kita pelajari, yang pertama, memegang teguh pada prinsip hidup dan budaya mereka sendiri. Meskipun tidak ada orang Badui yang bersekolah secara formal, dan terkadang orang di luar Badui mencap mereka sebagai orang bodoh karena menolak kemudahan teknologi seperti listrik, telepon, mobil, dan televisi, namun prinsip hidup mereka sangat bagus dan pantas untuk dicontoh. Tidak peduli apa yang terjadi dan masa depan yang dibawa dari dunia luar, mereka akan berpegang teguh pada prinsip hidup dan budaya mereka sendiri. Ini adalah pelajaran yang bagus bagi kita sebagai manusia modern yang terkadang lupa dan melebih-lebihkan bahwa budaya Barat lebih besar dari yang lain. Kita harus bangga menjunjung tinggi budaya kita sendiri sebagai bagian integral dari identitas kita. Nilai luhur lainnya yang bisa kita pelajari dari masyarakat Badui adalah nilai kejujuran dan solidaritas. Mereka adalah orang-orang yang menjaga kejujuran sebagai ruh hidup. Meskipun hasil panen mereka disimpan di tempat yang jauh dari rumah mereka, tetapi tidak ada orang yang berani mengambil hasil panen mereka. Seperti yang dikatakan Musung, bahwa jika seseorang dari Badui berbohong, maka berdasarkan keyakinan, orang tersebut akan segera mendapatkan karma. Jika kita mengaitkannya dengan pendidikan, di mana nilai-nilai kejujuran dan solidaritas mulai pudar, kita bisa melihat banyak plagiat yang bermunculan saat ini.
baik yang dilakukan oleh akademisi maupun mahasiswa. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena pada masyarakat heterogen, terutama dalam mencari pekerjaan atau popularitas setelah tamat sekolah, semua perlu menunjukkan kemampuannya untuk menjadi nomor satu. Hal ini membuat nilai solidaritas tidak ada lagi jika ada yang mengira siapapun adalah saingannya. Hal positif lainnya, jika dikaitkan dengan pembelajaran matematika di sekolah, khususnya sekolah dasar, semua pendekatan yang bertumpu pada kegiatan budaya dan kehidupan sehari-hari merupakan pendekatan yang bersifat menjaga kearifan lokal serta memperkuat keterampilan hidup. Kecakapan hidup penting bagi siswa karena ilmu yang dipelajari harus menunjang kehidupannya. Misalnya, semua hikmah yang dipelajari oleh masyarakat Baduy secara langsung berasal dari alam sekitarnya. Bagaimana mereka belajar bertahan hidup di medan yang keras di Baduy, bahkan orang-orang terpelajar tidak akan bertahan jika mereka tinggal di Baduy dalam waktu yang lama. Di medan Baduy yang keras, keterampilan hidup lebih penting daripada belajar teori di kelas. Itulah salah satu alasan mengapa orang Baduy menolak untuk bersekolah di sekolah formal. Segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmunya harus nyata dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, beberapa poin penting yang dapat ditarik dari hasil di atas adalah bahwa pengetahuan Baduy berkaitan erat dengan alam dan sekitarnya. Meskipun tidak ada orang Baduy yang bersekolah secara formal, namun karena pengetahuan mereka didasarkan pada alam, maka keterampilan hidup mereka tentang bagaimana bertahan hidup dalam kehidupan ini jauh lebih baik daripada seseorang yang hanya mempelajari alam secara teoritis di kelas. Kearifan lokal menjadi penting karena kami percaya bahwa terkadang teori tidak sama dengan kenyataan yang sebenarnya. Sehingga, jika kita mengaitkannya dengan pembelajaran matematika di ruang kelas, maka diperlukan mata pelajaran yang konkret dalam matematika untuk menarik minat siswa, dan agar siswa memahami masalah nyata apa yang dapat diselesaikan dengan matematika. Semakin sedikit relevansi mata pelajaran matematika dengan kehidupan nyata, artinya semakin banyak hubungan yang tidak dibangun oleh siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.